Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji sebuah tema dengan video pembelajaran. Baik, pada pertemuan kita minggu ini, kita akan coba mengkaji tentang monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah monitoring dan evaluasi, atau sering juga orang-orang menyebut dengan istilah MONEF gitu. Apa itu sebenarnya monitoring dan evaluasi? Sebelum kita coba mendefinisikan monitoring dan evaluasi, berikut kita simak siklus manajemen monitoring dan evaluasi. Nah, di dalam siklus ini ada 4 langkah sebenarnya. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam manajemen monitoring dan evaluasi atau manajemen MONEF gitu. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, kemudian baru dilaksanakan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi, teman-teman. Selanjutnya barulah dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut kita bisa mendapatkan umpan balik yang nantinya akan dijadikan tolak ukur atau landasan untuk bertindak ke depannya atau tindakan strategis berikutnya gitu. Setelah tindakan, nanti kita akan merencanakan kembali di tahun-tahun berikutnya. Nah, kira-kira seperti itulah siklusnya, siklus dalam melakukan manajemen, monitoring, dan evaluasi. Nah, beberapa hari yang lalu juga Bapak ditugaskan oleh FKIP untuk melakukan MONEF terhadap penelitian yang ada di FKIP gitu. Jadi tim MONEF. Nah, di kegiatan tersebut Bapak melakukan membantu tim reviewer untuk menggali informasi sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen itu berlangsung gitu. Kemudian apa luarannya yang diharapkan gitu. Nah, jadi kegiatan monitor dan evaluasi itu sebenarnya adalah kegiatan menggali informasi sejauh mana kebijakan atau implementasi kebijakan itu berjalan di lapangan gitu atau diimplementasikan gitu. Oke, berikutnya konsep monitoring dan evaluasi. Nah, jadi monitoring itu merupakan fungsi dari kegiatan manajemen yang mana kegiatan monitoring itu dilakukan pada saat suatu kegiatan itu sedang berlangsung gitu. Jadi ketika dalam proses perencanaan kemudian sampai ke evaluasi, dari perencanaan ke evaluasi itu ada tahap monitoring. Nah, tahap monitoring ini bisa dijadikan sebagai untuk menggali informasi seberapa efektif dan efisienkah kegiatan itu dilaksanakan gitu. Jadi sebelum ke tahap evaluasi, sebelum kita tahu hasilnya, nah itu kita bisa memonitoring ketika kegiatan itu sedang berlangsung gitu. Benar nggak sih kegiatan ini, apakah udah dalam tracknya atau tidak gitu. Nah, kemudian monitoring ini dilakukan oleh seorang pemimpin yang mengandung fungsi pengendalian. Nah, jadi monitoring bisa dilakukan oleh pimpinan atau bisa dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pimpinan agar program yang dijalankan oleh organisasi atau dalam hal ini konteks pendidikan oleh pimpinan satuan pendidikan, oleh stakeholder atau oleh pemerintah dalam hal ini
Kementerian Pendidikan misalnya atau Dinas Pendidikan. Nah, mereka itu melakukan monitoring terhadap kegiatan pendidikan gitu. Apakah sudah berjalan pada tracknya sesuai dengan juknis, petunjuk teknis yang diberikan atau tidak gitu. Nah, itu dalam kegiatan monitoring gitu. Kemudian kegiatan monitoring ini mencakup penelusuran pelaksanaan kegiatan dan pengeluarannya. Jadi menelusuri pelaksanaannya itu seperti apa, kemudian luarannya nanti yang diharapkan itu seperti apa gitu. Dan akan melaporkan tentang kemajuannya, seberapa persenkah kegiatan ini sudah berjalan gitu. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan dan pelaksanaan. Jadi ada ada 4 informasi yang ingin didapat dari kegiatan monitoring. Tadi yang pertama itu bagaimana pelaksanaan dan pengeluarannya atau outputnya, bagaimana pelaksanaan dan outputnya. Kemudian bagaimana kemajuan, seberapa jauh kemajuan kegiatan tersebut dilaksanakan, apakah ketika dalam tahap monitoring nanti sudah 70% atau 60%. Nah, itu akan ketahuan dalam kegiatan monitoring. Kemudian juga untuk melakukan identifikasi apa saja masalah-masalah yang ditemui selama kegiatan itu berlangsung gitu. Kemudian juga mengetahui dalam pelaksanaannya, tadi pengelolaan dan pelaksanaan. Jadi akan tahu masalah-masalah apa yang ditemui gitu di lapangan gitu. Sehingga sebelum sampai ke tahap evaluasi, maka itu bisa diperbaiki atau bisa diluruskan kembali lah programnya apabila program tersebut mulai melenceng dari juknisnya atau dari rambu-rambunya gitu, sehingga hasil yang didapatkan ketika evaluasi nanti bisa lebih maksimal gitu. Atau ini sering juga disebut sebagai barometer lah, kita mengukur sejauh mana kegiatan itu berlangsung dengan baik ketika sedang berjalan gitu. Ini sih biasa dilakukan, kegiatan monitoring itu biasa dilakukan dalam program-program pemerintah, terutama program-program dalam bidang pendidikan. Itu sering sekali dilakukan monitoring. Selanjutnya, fungsi dari kegiatan MONEF, monitoring dan evaluasi. Nah, itu yang pertama, fungsi dari monitoring dan evaluasi kebijakan itu ketaatan. Jadi ketaatan ini maksudnya menentukan bentuk tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar operasional atau SOP yang sudah ditetapkan. Jadi dengan adanya kegiatan MONEF, maka orang akan menjadi taat gitu. Apakah yang dilaksanakan ini udah sesuai belum sih dengan juknis, dengan SOP yang sudah ditetapkan gitu. Karena akan adanya monitoring, sehingga membuat orang itu jadi tahu gitu, taat terhadap aturan gitu. Karena juknisnya ada, SOP-nya ada gitu, sehingga membuat dia mau tidak mau harus taat terhadap aturan tersebut gitu. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pemeriksaan. Jadi dalam kegiatan MONEF itu akan ada pemeriksaan atau auditing yang mana menetapkan apakah sumber dan layanan pendidikan, dalam hal ini konteks pendidikan, yang diberikan sudah mencapai target atau sasaran gitu. Jadi menetapkan apakah sumber dan layanan pendidikan yang diberikan sudah mencapai target dan sasaran. Jadi ada pemeriksaan lah gitu, kegiatan pemeriksaan yang mana ya untuk mengetahui apakah kegiatan ini itu udah tepat belum sih gitu, apakah udah sesuai belum dengan target yang kita pasang atau target yang kita rencanakan di awal gitu. Kemudian kegiatan MONEF ini juga berfungsi sebagai laporan. Jadi dalam kegiatan MONEF nanti, monitoring dan evaluasi, monitoring ketika melaporkan atau
melakukan kegiatan pemantauan ketika sedang berlangsung, dan evaluasi yaitu ketika telah berlangsung gitu. Jadi akan ada laporan monitoring dan akan ada laporan evaluasi gitu. Laporan Monef itu menghasilkan informasi yang dapat membantu mengkalkulasikan hasil perubahan sosial dalam masyarakat sebagai dampak implementasi kebijakan dalam periode tertentu atau waktu tertentu. Jadi dengan adanya laporan itu akan ada bentuk fisik dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi, yang mana menggambarkan informasi yang secara utuh lengkap dengan hasil hitung-hitungannya, hasil analisanya terkait dengan dampak dari implementasi kebijakan. Jadi monitoring itu biasanya monitoring dan evaluasi mungkin dilakukan dalam satu periode tertentu, sehingga kita mengetahui apakah implementasi kebijakan dalam periode itu sudah berhasil atau ada peningkatan dari tahun lalu atau malah menurun dari tahun lalu gitu. Jadi akan ketahuan dari laporan yang dibuat. Nah, laporan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, berdasarkan hasil analisa nantinya gitu. Kemudian fungsi berikutnya yaitu fungsi penjelasan. Nah, fungsi penjelasan ini nanti akan menghasilkan informasi juga. Informasi yang dapat membantu menjelaskan akibat dari kebijakan dan mencari penyebab mengapa kebijakan tersebut bisa seperti itu, kemudian sebagai bahan untuk kita melakukan perencanaan ulang, reschedule di periode berikutnya gitu. Jadi kegiatan penjelasan itu akan ada memberikan informasi yang membantu menjelaskan akibat dari kebijakan itu atau mencari penyebab-penyebab mengapa kebijakan ini misalnya tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak mencapai target 100% misalnya. Itu nanti akan ada penjelasan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi secara umum ada 4 fungsi dari Monef. Kemudian evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ini evaluasi terhadap implementasi dari kegiatan yang dilakukan gitu. Nah, evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan di tahap akhir dari proses kebijakan, yang mana penilaian mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi sangat berguna bagi pemerintah, terutama untuk menentukan kebijakan atau program yang dilanjutkan, diperbaiki, direvisi, atau dimodifikasi. Nah, jadi evaluasi ini kegiatan akhir. Biasanya di akhir kegiatan melakukan penilaian. Jadi adanya analisa, kemudian dilakukan penilaian. Nah, penilaian inilah yang nantinya akan dijadikan rujukan oleh pemerintah atau pengambil kebijakan untuk menentukan apakah program ini atau apakah kebijakan yang setelah dilakukan atau digelontorkan ini dapat diteruskan atau tidak, atau dilakukan perbaikan atau direvisi atau dimodifikasi gitu. Nah, itu berdasarkanlah hasil evaluasi. Nah, misalnya Kementerian Pendidikan memiliki program kerja gitu. Program kerja di tahun 2019 itu berapa capaiannya. Nah, misalnya dari beberapa program itu capaiannya hanya 80% misalnya. Artinya akan ada evaluasi gitu, di mana di program-program mana yang misalnya daya serapnya atau daya menghasilkan SDM-nya rendah, maka di situ akan dilakukan perbaikan gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman kegiatan evaluasi. Nah, kalau tadi evaluasi implementasi, kalau ini evaluasi dampak kebijakan gitu. Nah, evaluasi dampak kebijakan ini berbeda dengan evaluasi implementasi, yaitu dalam hal waktu. Nah, evaluasi dampak ini hanya dapat dilakukan secara memuaskan
apabila program telah dilaksanakan secara lengkap dan berjalan dalam waktu yang relatif lama. Jadi kita dapat mengetahui dampak dari suatu kebijakan itu tidak secara singkat sebenarnya kalau kita berbicara masalah dampak. Jadi sebenarnya dampak itu memerlukan waktu yang cukup lama gitu, teman-teman. Contohnya peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah merupakan efek dari kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah melakukan kebijakan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah gitu. Misalnya pemerintah melakukan training terhadap tenaga kependidikan, melakukan pelatihan terhadap guru dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu akan berdampak terhadap meningkatnya mutu layanan pendidikan di sekolah gitu, teman-teman. Artinya ada kegiatan yang memang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi ketika kita berbicara mutu pendidikan, mutu layanan pendidikan, itu memang tidak bisa kita mengukurnya hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, bahkan setahun gitu. Jadi bisa membutuhkan waktu yang lama. Nah, misalnya saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar gitu. Nah, dampak dari Merdeka Belajar ini tidak bisa kita klaim hanya setahun 2 tahun saja, teman-teman gitu. Jadi dampaknya ini bisa jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bahkan bisa 20 tahun gitu dari kebijakan ini gitu. Nah, seperti apa? Apakah nanti kebijakan ini akan berhasil dalam waktu yang cukup lama atau malah merosot gitu mutu pendidikannya gitu ya. Kita lihat saja implementasi di lapangan nantinya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, konsepsi evaluasi kebijakan pendidikan. Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan itu benar-benar sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khalayak sesuai dengan khalayak inginkan. Jadi, evaluasi kebijakan pendidikan itu merupakan rangkaian yang untuk mengetahui atau melakukan kegiatan melakukan analisa di akhir dari suatu kebijakan pendidikan, sehingga kita ketahui apakah kebijakan ini memberikan dampak nyata atau tidak sih bagi masyarakat luas gitu, masyarakat secara umum gitu. Apakah kebijakan-kebijakan pendidikan ini sudah menjawab keinginan masyarakat, sudah menjawab tantangan yang memang di setiap zaman itu akan ada tantangan, apakah sudah menjawab tantangan itu gitu untuk masyarakat gitu. Jadi kembali lagi memang targetnya dalam evaluasi ini adalah menghasilkan mutu, menghasilkan SDM yang memang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat gitu. Sehingga pemerintah dalam hal ini yang menjadi menjadi pihak yang merancang kebijakan pendidikan, maka harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar melakukan evaluasi dengan cara yang tepat supaya masyarakat itu dapat menikmati dampaknya, supaya masyarakat bisa memperoleh manfaat dalam kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Baik, kalau tadi kita membahas tentang fungsi, nah kalau sekarang itu manfaat, teman-teman. Sebenarnya apa sih bedanya sih antara manfaat dan fungsi? Apakah ini sama saja atau berbeda gitu, teman-teman?
Ini teman-teman pernah menggunakan kata-kata ini atau mungkin bahkan tertukar dengan kata-kata ini gitu, antara manfaat dan fungsi. Jadi Bapak akan memberikan analogi antara manfaat dan fungsi. Misalnya dalam fungsi organ hati gitu. Fungsi organ hati adalah untuk menetralisir racun gitu. Fungsinya ya, fungsi organ hati menetralisir langsung. Nah, maka manfaat yang didapat dari tubuh, yaitu tubuh menjadi sehat dan terhindar dari pengaruh buruk racun karena sudah dinetralisir oleh hati gitu. Jadi fungsi misalnya hati itu berfungsi untuk menetralisir racun. Nah, sedangkan manfaat yang didapat adalah tubuh menjadi sehat gitu. Tubuh menjadi sehat dan terhindar dari pengaruh buruk racun gitu. Nah, kira-kira seperti itu, analogi antara fungsi dan manfaat gitu. Nah, kita masuk ke poin A, manfaat evaluasi kebijakan, yaitu untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan gitu. Jadi dengan adanya evaluasi maka akan tahu kebijakan itu sudah berhasil atau belum sih gitu. Kemudian mengetahui efektivitas kebijakan dengan penilaian apakah kebijakan itu sudah mencapai tujuannya atau tidak. Jadi kita mengetahui seberapa efektif program tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian-penilaian gitu. Kemudian menghindari pengulangan kesalahan. Jadi dengan adanya evaluasi kebijakan pendidikan, kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di periode sebelumnya misalnya. Jadi di periode berikutnya itu tidak lagi terjadi kesalahan, atau paling tidak kesalahan itu sudah diminimalisir gitu ya, karena adanya pengalaman, sehingga ketika merencanakan ulang kita sudah tahu gitu apa saja yang menjadi kelemahan, apa aja yang menjadi kesalahan, sehingga tidak kita ulangi lagi dalam kegiatan atau kebijakan pada periode-periode berikutnya gitu. Jadi belajar dari pengalaman lah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya model evaluasi kebijakan pendidikan. Yang pertama itu goal oriented evaluation model gitu, yang dikembangkan oleh Tiller. Objek dari model ini terdiri dari tujuan dari suatu program ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ini jadi objek model itu terdiri dari tujuan program ditetapkan sebelum program itu berjalan. Jadi sebelum program berjalan itu kita sudah menetapkan tujuannya gitu, objek modelnya, objek dari model, sehingga evaluasi itu dapat dilakukan secara berkelanjutan gitu. Itu goal oriented evaluation model. Kemudian yang kedua ada goal free evaluation model, atau yang dikembangkan oleh Scriven. Nah, model ini berlawanan dengan model yang goal oriented evaluation model, atau dapat dikatakan juga evaluasi lepas dari tujuan khusus. Scriven meyakinkan model yang dikembangkannya perlu memperhatikan penampilan dari setiap langkah program gitu. Jadi lebih concern ke pengembangan dari hasil penampilan dan tiap langkah tujuan gitu. Nah, jadi yang poin A tadi itu berkelanjutan, sedangkan yang B ini lebih evaluasinya bersifat lepas dari tujuan khusus, dan dikembangkannya perlu memperhatikan penampilan dari setiap langkah program gitu. Jadi itu sedikitlah gambaran tentang model evaluasi kebijakan. Teman-teman telah menyimak video ini, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Intinya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi itu lazim digunakan dalam evaluasi kebijakan pemerintah atau program dari pemerintah atau dari swasta. Di kegiatan MONEF ini dilakukan, yang mana monitoring itu dilakukan ketika kegiatan itu sedang berjalan. Kemudian evaluasi itu ketika kegiatan berada di ujung atau akhir dari kegiatan. Nah,
Fungsinya itu sebagai ya bahan masukan, evaluasi, bahan informasi supaya di periode berikutnya, di perencanaan periode berikutnya kita sudah ada gambaran dari pengalaman-pengalaman pada periode sebelumnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman terkait dengan monitoring dan evaluasi. Semoga teman-teman tidak paham. Kalau teman-teman tidak paham kan otomatis teman-teman ini akan bertanya gitu. Tapi ya kalau teman-teman sudah mengerti, ini tinggal teman-teman gali, teman-teman perdalami materi tentang monitoring dan evaluasi. Nah, di program PNF juga, setiap program-program dari pemerintah maupun program swasta yang bekerja sama dengan LSM atau dengan satuan pendidikan di masyarakat itu terus akan ketemu dengan yang namanya monitoring dan evaluasi gitu. Jadi ini merupakan pengalaman baru, informasi baru yang ya semoga saja bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa nanti kita diskusikan, kita bahas bersama di grup WhatsApp. Terima kasih Pak Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada link absen untuk pertemuan ini, yang di atas ini link absen untuk kelas 5A, dan yang bagian bawah untuk link absen kelas 5B. Jangan lupa diisi setelah teman-teman menyaksikan video ini secara lengkap. Oke, secara lengkap agar tidak mispersepsi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa dukung video ini dengan like and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.